Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pagi ini, di depan duduk siap, gerak berdoa mulai. Cukup. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Rani tidak masuk, Bu. Kenapa Rani tidak masuk? Sepertinya tadi motornya mau. Oh, motornya mogok. Nah, ada yang lain? Oke. Nah, sekarang Ibu ada motivasi. Coba tolong salah satu dibacakan. Motivasi berbagi ilmu adalah tindakan persahabatan yang paling mendasar. Karena itu adalah caramu dapat memberikan sesuatu tanpa terbilang kesenangan. Nah, motivasi ini saya ambil karena nantinya pada saat kalian berdiskusi dengan kelompok kalian itu dapat bertukar pikiran atau bertukar ilmu pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Karena apa? Kalau kalian itu berbuat baik, pasti ke depannya nanti jika kalian mengalami kesulitan akan dibantu oleh orang lain juga. Nah, karena pada kegiatan kali ini kita mempelajari bab baru yaitu tentang transformasi fungsi. Kita mempelajari subbab yang pertama yaitu tentang translasi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, pemecahan masalah, presentasi, dan tanya jawab, kalian dapat mengetahui konsep dasar translasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, pemecahan masalah, presentasi, dan tanya jawab, kalian dapat juga menyelesaikan persoalan terkait materi transaksi dengan tepat. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, apakah kalian pernah menggeser sebuah benda? Nah, pasti pernah. Nah, jika benda kita geser, apakah bentuk benda ini berubah? Tidak. Apakah ukuran benda setelah digeser juga berubah? Tidak juga. Oke, ini ada contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita mendorong atau menarik sebuah benda seperti meja, kursi, ataupun benda yang lain. Yang kedua, ketika kita itu berjalan, tubuh kita pasti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, ketika kita bermain catur, kita memindahkan bidak dari satu kotak ke kotak yang lain. Dan yang terakhir, ketika mobil itu bergerak maju, semua bagian mobil berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, sekarang ada permasalahan kontekstual yang akan kita bahas bersama ini. Coba tolong dibacakan lagi permasalahan kontekstualnya. Permasalahan kontekstual. Stupa di Candi Borobudur. Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu Kaman Batu, Arupat Batu, dan Arupat Batu. Nah, pada bagian Arupat Batu terdapat 72 stupa yang berukuran sama dan satu stupa induk yang lebih besar. Stupa-stupa kecil disusun menjadi 3 tingkatan dan berdekatan satu sama lain. Saat melakukan pemugaran, stupa-stupa tersebut digeser untuk keperluan perbaikan. Untuk membantu proses perbaikan tersebut, jawablah pertanyaan. Nah, dalam permasalahan kontekstual ini kita mengambil budaya lokal, yakni ada Candi Borobudur seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk mempelajari terkait translasi dengan konsep dari perpindahan atau pemugaran Candi Borobudur tadi, silahkan kalian membentuk kelompoknya sama seperti yang kemarin. Nanti akan saya bagikan LKPD, kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian dan nanti hasil akhirnya tolong dipresentasikan di depan kelas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau gitu silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan dikerjakan ya.
Gimana Mbak Bu, Bella? ini maksudnya gimana, Bu? Nah, ini maksudnya ada dua buah candi. Nah, nanti dibaca soal setelahnya itu ada pergeserannya. Oh, translasinya. Ya, ya sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Udah pintar-pintar semua ya. Cepat dikerjakan ya, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Bu, ini maksudnya ini kan bentuknya sudah sama. Ya. Nah, ini titik-titiknya ini maksudnya untuk apa? Nah, ini gambar candi tersebut itu untuk kamu itu tahu translasinya atau titik pergeserannya begitu. Oh, berarti ini geser kalau ke sana Iya. bentuknya akan tetap seperti ini. Ya, bentuk dan ukurannya tetap sama seperti sifat translasi. Mengikuti titik-titik ini. Iya, Terima kasih. iya sama-sama. Gimana, Mbak Alma? Sudah selesai? Gimana? Hasil diskusinya sudah selesai? Ya, kalau sudah tolong dipresentasikan kelompok satu dulu, Mbak Alma. Tolong dibaca dulu ya dan dijawab soalnya. Jika stupa 3 digeser ke kiri, anak sumbu X negatif sejauh 2 satuan, di mana posisi stupa 3 setelah digeser, apakah stupa 3 berhimpit dengan yang lain? Posisi stupa setelah digeser 0,0 berhimpit dengan stupa 1. Kemudian, jika stupa 3 digeser ke kanan, arah sumbu X positif sejauh 2 satuan, di mana posisi stupa 3 setelah digeser, apakah stupa 3 berhimpit dengan stupa lain? Posisi stupa 3 setelah digeser 4,0 dan tidak berhimpit. Kemudian, Nah, dari sini ada yang masih salah nggak jawabannya? Ya, dibacakan sama Mbak Alma. Udah benar semua? Sudah, Bu. Oke, jadi caranya kalian lihat dulu tadi stupa-stupanya kita pindah di koordinat Kartesius X dan Y itu, kemudian dijawab soalnya mulai dari nomor 1, koordinat stupa 2, 3, dan 4 sesuai koordinat Kartesius. Kemudian nomor 2 dan 3 juga sama, tinggal kalian masukkan seperti titik-titik yang terdapat pada koordinat Kartesius. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Mbak Alma. untuk posisi awal stupa 2,0, pergeseran ke atas itu 0, pergeseran ke bawah 0, ke kanan 2, kemudian ke kiri 2. Jadi posisi akhir stupa itu 4,0. Kemudian untuk yang posisi awal stupa 2,0, ke atas itu pergeserannya 0, ke bawah pergeserannya 0, ke kanan 2, ke kiri juga 0. Maka posisi akhir stupa 4,0. Nah, sampai sini ada yang masih salah? Apa udah benar semua? Oke, oke. Kalau gitu, beri tepuk tangan untuk Mbak Alma. Nah, selanjutnya kelompoknya Mbak Caca. Silakan hasilnya dipresentasikan ke depan. Dibaca dulu, Mbak. Ya, saya izin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, soalnya apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Jawabannya iya. Bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya. Bisa kita lihat di gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian yang kedua, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran? Jawabannya tidak, seperti yang kita lihat ukuran keduanya tetap sama meskipun ditranslasikan. Kemudian yang ketiga, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi? Jawabannya iya, karena translasi tadi adalah pergeseran. Gitu. Oke, sudah benar semuanya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Caca. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ini saya tambahkan penguatan materi ya. Kalian tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahan kontekstualnya. Sekarang pengertian transaksi itu sendiri. Transaksi itu adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arahnya itu tertentu. Kemudian transaksi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Oleh karena itu, perpindahan atau pergeseran, maka objek yang mengalami transaksi atau pergeseran itu tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukurannya. Selanjutnya, ini ada rumus translasi. Rumus translasi itu adalah A, X, Y jika ditransaksikan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan titik A aksen itu X plus A, Y plus B, di mana A, X, Y itu adalah titik koordinat awal, AB adalah pergeseran pada sumbu X. Jika ke kanan itu positif, jika ke kiri itu negatif. Yang B, pergeseran pada sumbu Y. Jika ia ke atas positif, jika ke bawah negatif. Kemudian A aksen X plus A, Y plus B itu adalah titik koordinat akhir setelah pergeseran atau bayangannya. Sekarang contohnya. Nah, jika ada titik A itu 2, 3 ditranslasikan terhadap titik 1,2 menghasilkan bayangan berapa? 3,5. Ya, 3,5 karena rumusnya apa? X plus A, Y plus B 3,5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang contoh soal ini tadi kan yang titik. Kalau ini persamaan melalui garis. Nah, jika garis G itu 2X plus 4Y sama dengan 8 ditransaksikan oleh titik T min 1,2, maka bayangan garis G adalah, cara yang pertama apa? Kita misalkan dulu titik XY yang terletak pada garis G, sehingga bayangannya itu X aksen itu sama dengan X plus min 1 dan Z aksennya itu Y plus 2. Cara yang kedua, tentukan persamaan X dan Y nya tadi. Nah, kesamaannya tadi kan X aksen sama dengan X plus min 1, dirubah X nya dipindah luas menjadi X aksen min 1 atau boleh juga X aksen plus 1, dan Z nya Y aksen sama dengan Y plus 2 atau jika dipindah luas itu menjadi Y sama dengan Y aksen min 2. Langkah yang terakhir, kita substitusikan persamaan X dan Z-nya ke persamaan garis. Kalau ada persamaan garis 2X 4Y sama dengan 8, disubstitusikan menjadi hasil akhirnya 2X aksen plus 4Y aksen sama dengan 14. Sehingga bayangan garis G-nya adalah 2X plus 4Y sama dengan 14. Sampai sini masih ada yang ditanyakan? Belum. Kamu mau tanya? Ya. Sebelumnya Oke. itu kok bisa dapat X ditambah nilai 1 tuh? Nah, ini dari titiknya kan itu A sama B di atas, kemudian disubstitusikan. Oh, jadi ditambah ya gitu. Ya, sudah paham? Ya, makasih. Ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang permasalahan kontekstual terkait dengan translasi. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Apa sih pembelajaran kali ini? Setelah kita berdiskusi bersama, kemudian kita kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama terkait pengertian. Pengertian dari transaksi tadi itu apa? Ya, pergeseran atau perpindahan. Yang kedua, sifat transaksi apa? Sama. Ya, tidak mengubah bentuk dan ukuran. Yang ketiga, rumus transaksinya tadi apa? Tambah Ya, X A,
ditransaksikan terhadap AB menghasilkan A aksen E plus A Y plus B. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Ada. Gimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah paham. Senang kan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, sebelum saya tutup pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi refleksi. Karena materi lanjutan dari transaksi itu refleksi. Kalian boleh mencari informasi terkait refleksi. Refleksi itu apa sih? Pencerminan. Jadi kalian boleh cari tahu, kalian boleh lihat video YouTube atau mencari bahan ajar yang lain. Oke, saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum saya tutup pembelajarannya. Untuk mengakhiri pembelajaran, bukan duduk siap gerak, berdoa mulai. Cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.